Kemendikbudristek Nadiem Makarim meminta sekolah dengan skema tatap muka mulai dibuka pada Juli tahun ini. Meski mengaku memahami kekhawatiran orang tua dengan masih berlangsungnya pandemi, namun menurut Nadiem tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Pasalnya jika terus diberlakukan penundaan membuka sekolah, bisa berdampak panjang. Masa depan Indonesia sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Pembukaan sekolah di bulan Juli nanti berdasarkan pertimbangan setelah pihaknya membaca serta mendengar keluhan para pelajar di media sosial. Sejalan dengan hal itu, Kemendikbudristek menerbitkan Panduan Pendidikan Tatap Muka atau PTM yang diperuntukkan bagi sekolah tingkat PAUD, dasar, dan menengah. Para pendidik agar mempelajari dan menggunakan panduan ini saat mulai membuka sekolah. Kebijakan membuka sekolah di bulan Juli mendapat pro kontra di masyarakat, terlebih di saat kasus COVID-19 justru sedang melonjak pasca libur Lebaran. Bagi yang kontra berpendapat, perlu ada perencanaan yang matang sebelum dibukanya sekolah tatap muka. Selain itu, anak-anak dan remaja yang cenderung belum bisa diatur dengan benar terkait penerapan protokol kesehatan, perlu bimbingan dan pemantauan yang tepat agar dapat belajar di sekolah dengan kondusif serta patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi, sudah siapkah anak-anak dan remaja kembali bersekolah? TV One mengabarkan. Sampai hari ini, saya masih sering membaca atau mendengar keluhan anak-anak kita di medsos yang ingin pembelajaran tatap muka segera dimulai. Ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak sekolah yang belum memberikan opsi PTM terbatas. Kami sebenarnya telah menyarankan kepada satuan pendidikan yang berada di zona hijau, serta guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksin untuk segera melaksanakan PTM terbatas. Dalam hal ini saya bisa memahami kekhawatiran ibu dan bapak sekalian sebagai guru, tenaga pendidik, dan orang tua, khususnya terkait kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Namun kita juga perlu mengingat resiko-resiko yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK jika kita tidak segera memulai PTM terbatas. Kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM-nya, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi. Dengan semua pertimbangan itulah kami mengupayakan agar pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prioritas penerima vaksinasi COVID-19. Ya, kita akan bahas hal ini. Gimana Fit tadi katanya? Apa tuh? Mall buka? Oh ya, mall buka. Sekolah masa nggak buka? Sama kayak mall buka, masjid nggak buka gitu. Nah, kita akan bahas hal ini pemirsa langsung bersama sejumlah narasumber kami yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada Ibu Retno Listiarti, komisioner dari KPAI. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom sudah ada Mas Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan juga Guru. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Satriwan. Selamat pagi Mas Satriwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya Selamat perlu pagi, ada Mas Arif. semacam disclaimer dulu. Kita dari sepanjang hari kemarin itu ingin melibatkan sekali diskusi kita pagi ini dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ya, melalui Dirjen sampai dengan Humas. Tapi yang bersangkutan dalam hal ini Dirjen, kabarnya ada take off pesawat pagi ini gitu loh. Jadi memang berhalangan untuk hadir berhalangan untuk hadir bersama kita. Tidak apa-apa ya. Kita langsung bahas hal ini bersama dua narasumber kami. Saya sebenarnya ingin ke Mas Satriwan dulu. Mas Satriwan, Anda kan juga sebagai tenaga pendidik. Nah, Anda sejalan tidak dengan titah Menteri Anda ini, Pak Nadiem? Ya, terima kasih. Yang pertama, kalau dilihat dari proses vaksinasi kan memang agak lambat ya. Kami sudah menyuarakan itu sejak bulan April lalu gitu ya. Memang kalau kita lihat proporsinya di daerah-daerah itu lebih lambat ketimbang yang di kota. Kami beberapa waktu lalu bertemu dengan Wagub DKI dan Kepala Dinas. Kalau di DKI relatif lebih cepat ya. Seingat saya 78% sudah divaksin gitu untuk di DKI Jakarta. Nah, yang kedua, kalau ukurannya adalah vaksinasi, ini kan kami ingat saja pernyataannya Mas Menteri di Maret lalu ketika awal vaksin di Jakarta ya, secara simbolis kurang lebih mengatakan bahwa sekolah akan dibuka kalau vaksinasi sudah rampung gitu kan, untuk 5 juta pendidik dan tenaga kependidikan, include dosen di dalamnya. Nah, persoalannya kan sekarang
sampai akhir Mei kemarin itu kan yang tervaksin untuk pendidik dan tenaga kependidikan dosis kedua itu kan baru 969.019 ya kan, atau 1 juta kurang lah gitu. Padahal targetnya kan bulan Juni ini rampung 5 juta. Nah, jadi kalau Mas Menteri konsisten dengan yang disampaikan di bulan Maret lalu, tentu harus dirampungkan dulu vaksinasi ini, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan daftar periksa yang ada 11 item ya, yang versi Kemendikbud gitu. Kita lihat sampai hari ini baru 55% yang mengisi itu pun mesti di cross check, di assess dulu oleh Pemda gitu kan. Ada 11 item sekolah bisa dibuka ya, misalnya ketersediaan fasilitas, penunjang kesehatan ya, kemudian air bersih yang mengalir, kemudian desinfektan, hand sanitizer, termogan dan seterusnya. Sisanya itu belum merespon. Nah, jadi bagi kami alangkah lebih baik ini dipetakan dulu ya kan, kabupaten kota mana saja yang belum, guru di jenjang apa saja yang sudah dan yang belum. Karena kemarin kami ada masukan juga dari orang tua nih di beberapa daerah khususnya yang PAUD. Mereka khawatir juga kalau bulan Juli pertengahan itu masuk, berarti PAUD juga dong, sedangkan guru-gurunya belum divaksin. Nah, jadi ada khawatiran seperti ini dari orang tua juga, termasuk dari para guru gitu, Mbak. Baik, saya ingin dengar suara juga dari KPAI ya, yang concern banget terhadap anak-anak. Mbak Retno. Iya, pertama kalau terkait pembukaan sekolah ya, kami itu tahun 2020 itu sudah datang untuk penyiapan buka sekolah di 49 kabupaten di 49 sekolah di 21 kabupaten kota pada 9 provinsi. Pada tahun 2021 kami melanjutkan juga, dan sampai Mei kami sudah datang ke 21 sekolah pada 11 kabupaten kota di 4 provinsi. Jadi kita terus ini. Nah, kalau dari kami ya, pertama memang kalau KPAI kami mengutamakan kalau pakai hak adalah hak hidup nomor 1, hak sehat nomor 2, hak pendidikan nomor 3. Jadi kalau anaknya tetap sehat dan hidup, maka sebenarnya ketiga pasti terpenuhi. Dan kalau udah dikejar yang pendidikan misalnya, tapi kemudian anaknya sakit dan kemudian meninggal, maka sebenarnya kan nggak ada gunanya juga. Dan sampai hari ini angka Indonesia yang anak-anak terkonfirmasi COVID-19, angka kematian dari yang terkonfirmasi COVID itu sudah tertinggi se-Asia Pasifik. Jadi oleh karena itu kami sebenarnya khawatir kalau positif rate-nya di sebuah daerah masih di atas apalagi di atas 10 ya, di atas 5 saja kami tidak menyarankan sebenarnya, apalagi buka PAUD dan SD gitu. Nah, ini yang kami berharap bahwa pemerintah daerah yang dalam SKB 3 Menteri diserahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat untuk buka sekolah, kami berharap harus dilihat status positif rate pada wilayah. Nah, yang kedua adalah sebenarnya bukan karena guru udah divaksin, itu adalah sebagai faktor tambahan saja, tapi yang utama sebenarnya kalau belajar di negara-negara Eropa adalah penyiapan. Jadi makanya KPAI concern betul sama penyiapan. Kami penyiapan ini ada kenaikan sih dari hasil yang kami pantau. Jadi pengawasan kami di tahun 2020 hanya baru yang 2020 saja itu yang siap hanya 16,7%. Jadi 80 sekian persen belum siap. Tetapi pada tahun ini, pada tahun 2021, dari 21 sekolah yang kami datangi itu sudah terjadi kenaikan kesiapan, mencapai 79%. Jadi memang ini ada keseriusan sebenarnya di daerah gitu ya, untuk mulai melakukan penyiapan dengan kesungguhan. Namun kami tetap bilang sesiap-siapnya sekolah, positif rate-nya harus jadi sebuah pertimbangan. Saya juga ingin sharing aja. Mungkin dari aspek behavior masyarakat kali ya. Jadi penyiapan vaksin udah terpenuhi, tapi perilakunya belum berubah. Jadi kalau itu kami mendukung 5 siap itu. Jadi siap daerah, siap sekolah, siap orang guru, siap orang tua dan siap anak. Karena orang tua harus ngelatih anak-anak bagaimana pakai masker 15 menit misal hari ini, besok ditambah 3 jam, pokoknya tahan tidak buka. Ada pantauan kami tidak sebutkanlah nama sekolah dan daerah, tetapi ketika kami datang, loh kok anak-anak nggak pakai masker di kelas. Nah, ketika kita tanya kenapa tidak pakai masker, bahwa Bu, nanti kami pakai masker kalau pulang sekolah. Dan tadi kami berangkat dari rumah ke sekolah pakai masker, tapi begitu tiba enggak, dan gurunya juga nggak pakai. Nah, menurut saya ini penting jadi perhatian. Terus ada juga
daerah yang buka hanya dengan semacam sebuah edaran mengatakan silakan buka pokoknya 3M, tapi tidak dipantau, tidak didampingi. Nah ini yang kami meminta, ini sebentar lagi kita akan juga rapat koordinasi terkait ini. Kami meminta ada 3, jadi kalau buka sekolah sekarang di masa pandemi bukan urusan dinas pendidikan aja, tapi dinas kesehatan harus ikut campur. Bagaimana mendampingi? Yang ketiga, dinas perhubungan, karena anak-anak yang tidak punya kendaraan pribadi itu ternyata nggak bisa sekolah, padahal mereka anak kelompok yang miskin dan mereka punya masalah dengan daring gitu. Jadi nggak punya alatnya, terbatas alatnya. Nah ini yang menurut kami penting diprioritaskan juga dengan difasilitasi oleh dinas perhubungan. Ketimbang langsung ujung-ujung membuka sekolah. Betul. Jadi penyiapan adalah segalanya. 5 siap tadi. Siap tadi itu yang cukup penting, tidak hanya sekolah, kemudian juga harus orang tua dan juga anak-anaknya tadi. Betul. Bagaimanakah Anda di rumah mungkin sudah siapkan membawa anak-anak Anda untuk kembali ke sekolah? Nanti kita juga akan hadirkan ya, ada suara-suara dari masyarakat, dalam dialog kali ini, tapi usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.